Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan mengatakan calon wakil presiden pendampingnya akan diumumkan pada waktunya. Ia begitu waktunya tiba diumumkan, kata Anies selesai menyambangi rumah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Saat ditanyai kapan waktu pengumuman cawapresnya, Anies enggan menyebutkan. Ia begitu waktunya tiba, ungkapnya. Anies menuturkan dalam pertemuannya Salim Segaf menekankan pentingnya menjaga persatuan sesama anak bangsa. Sehingga apa yang kita ikhtiarkan, melakukan perubahan untuk persatuan itu benar-benar menghasilkan persatuan, ucapnya. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan bahwa Salim Segaf juga menekankan mengenai pentingnya saling mendukung. Senang sekali tim 8 telah mencerminkan komunikasi yang setara, komunikasi yang terbuka, komunikasi yang akrab dan persaudaraan yang sangat kuat, ungkap Anies. Pertemuan ini juga dihadiri Presiden PKS Ahmad Syaihu. Sementara Anies didampingi tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP. Mereka adalah Sekretaris Jenderal, Sekjen, Demokrat, Teguh Rifki Harsha, Ketua DPP PKS Al-Muzamil Yusuf, Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto, dan juru bicara Anies, Sudirman Said. Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan menegaskan saat ini koalisinya tetap solid jelang Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anies usai mengunjungi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Sabtu, tanggal 25 Agustus tahun 2023 pagi. Menurut Anies isu solid tak perlu dibahas karena KPP memang sejatinya sudah solid. Solid atau tidak itu sudah lewat. Sudah tidak lagi kita bicara tentang solid, sudah solid memang. Kan yang membicarakan solid atau tidaknya itu kan persepsi dari luar. Kita yang di dalam ya solid. Justru karena solid itu kita tidak usah perlu banyak bicara, kata Anies. Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Anies mengatakan, koalisinya tak perlu banyak bicara untuk membuktikan kinerja maupun rasa solidnya. Apanya? Kemarin Wagner lagi Bos Wagner jatuh. Siapa? Bos Wagner kemarin jatuh sama Rusia. Gua lihat tadi kok kayak kawasan telat ke pantai. Barusan mas ngomong saya bu di situ aja anjing. Dia bedanya nggak nyender sebenarnya di 11 ya. Gimana? 12. Ada penyelenggara isu dunia ya.
Jujur semuanya ini. Lagi Pak. Ada orangnya. Pagi. Pagi, Panis. Assalamualaikum Panis. Salam. Pada sarapan bubur ayam ya? Wah, Iya Pak. Bapak sarapan apa, Pak? Bapak udah sarapan belum Pak? Mbak, boleh agak sedikit ya Pak? Ini menikmati kopi jahe loh. Ya. Rempah. Wah. Enggak wah. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Alhamdulillah kita baru saja menuntaskan pertemuan dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Pak Agus Salim Bukti. Dan ini adalah rangkaian pertemuan sejak 2 malam yang lalu dengan Bapak Surya Paloh sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem, Ketua Umum Partai Nasdem, kemudian dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Bapak SBY, dan pagi ini dengan Syuro. Dan pertemuan ini tadi memperkaya bekal-bekal yang bisa kami bawa di dalam perjalanan ke depan, karena kita menyamakan langkah, menyamakan strategi untuk menjalani masa-masa hari ke depan, pekan ke depan, dan memiliki kesepakatan tentang arah, langkah, strategi. Jadi arahan yang diberikan oleh Pak Surya Paloh, arahan yang diberikan oleh Pak SBY, dan arahan yang diberikan oleh Bung Salim itu sama. Mereka semua berpandangan yang sama. Kemudian kami perlu sampaikan ada penekanan dari percakapan tadi mengenai bagaimana kita bisa terus menjaga persatuan, menjaga kerekatan antar anak bangsa, sehingga apa yang kita ikhtiarkan melakukan perubahan untuk persatuan benar-benar menghasilkan persatuan. Karena unsur utama untuk kita bisa menghadirkan perasaan persatuan adalah perasaan kesetaraan, perasaan keadilan, yang itu akan membuat kita memiliki ikatan yang kuat sebagai sebuah kesatuan bangsa. Kemudian tadi dia menekankan pentingnya kita saling support, saling dukung, saling topang, dan